Assalamualaikum izin ya. Oh, Jalan izin. siap. Jalan izin. Sudah hadir semua? Ada yang belum, Pak. Ada yang belum ya. Peserta kita 29 orang. Ini sudah ada 27 yang masuk. Suara saya bisa didengar jelas? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Jelas, Pak. Jelas banget, Pak. Oke, sambil menunggu yang belum masuk, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang praktikum, tapi kita belum mulai praktikumnya secara resmi. Mungkin minggu depan baru kita akan mulai praktikumnya. Seperti yang disampaikan Pak Wardianto kemarin, bahwa kita belum menentukan bentuk dan jenis praktikumnya karena kondisi kita yang memang terkendala dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Tadinya kita sudah menyiapkan sebenarnya kalau kondisinya bisa offline, bentuk praktikumnya seperti apa. Tetapi karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan secara offline dan harus online, ada beberapa pertimbangan yang kami jadikan sebagai alasan untuk menunda atau mungkin merubah jenis praktikumnya. Karena kondisi Anda di rumah masing-masing, sedangkan di sisi lain Anda dituntut untuk memiliki keterampilan yang berkaitan dengan mata kuliah ini atau mata kuliah Aquaculture Engineering. Sehingga kami masih berpikir, masih mengkonsep kira-kira bentuk praktikum yang bisa dilakukan oleh Anda, apakah secara mandiri atau secara berkelompok. Kalau berkelompok pun mungkin agak susah sebenarnya. Karena kondisi Anda mungkin tempat tinggalnya tidak berdekatan, dan walaupun berdekatan kan tidak memungkinkan atau sedapat mungkin supaya tidak melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul dan sebagainya. Nah, kesempatan ini saya hanya akan meminta respon dari Anda semua. Kira-kira praktikum seperti apa yang ingin Anda atau yang bisa Anda lakukan itu. Sebagai gambaran begini, bahwa kita dalam praktikumnya itu akan melakukan sesuatu yang kaitannya dengan rekayasa. Jadi bisa rekayasa wadah, bisa rekayasa metode budidaya, bisa rekayasa biota yang dibudidayakan dan sebagainya gitu. Nah, untuk sementara mungkin saya akan meminta respon dari Anda, kira-kira seperti apa yang bisa Anda lakukan ketika Anda berada di rumah masing-masing. Nah, sebelum itu mungkin saya ingin mendapat informasi dari 29 peserta di sini. Kira-kira berapa orang yang ada di Bandar Lampung?
yang berdomisili di Bandar Lampung, baik itu di rumah sendiri atau yang saat ini sudah ada di tempat kosnya? Bisa mungkin pakai raise hand deh, biar kelihatan. Muhammad Nasir, Ade, siapa lagi? Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 5, 6. Hanya 6 orang atau 7 sekarang? Hanya 7 orang. Tambah 1 lagi, 8. Ini yang di Bandar Lampung di rumah sendiri atau kos? Kos, Pak. Kos. Rumah sendiri, Kontrakan, Pak. Kontrakan sama dengan kos. Tapi posisinya ada di Bandar Lampung. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Betul. Kemudian yang di luar Bandar Lampung berarti sisanya ini ada sini ada 8 orang yang di Bandar Lampung, berarti 20-an orang di luar Bandar Lampung. Yang paling jauh siapa kira-kira? Saya Pak dari Bogor. Dari Bogor. Iya Pak. Yang dari Sumatera Selatan? Ada, Pak, saya. Siapa? Saya. Tidak muncul di sini sebentar. Siapa? Dengar, Pak. Terus yang dari misalnya Lampung Barat atau Waikanan dan sebagainya yang agak jauh? Ada, Pak. Ya. Novika dari mana? Dari Sumsel. Sumselnya di Di daerah Belitang, Martapura. Martapura. Oke. Jadi karena pertimbangan tempat yang mungkin tidak berdekatan, ini yang agak menyusahkan kita ketika ingin melakukan praktikum secara berkelompok gitu. Nah, tetapi kalau kita mau melakukan praktikum secara mandiri, pribadi, kita masih mempertimbangkan berkaitan dengan bagaimana pendanaan atau pembiayaan untuk praktikum ini. Gitu. Karena kalau Anda kerjakan sendiri, ya cukup lumayan karena kita praktikumnya adalah memelihara ikan gitu. Kita butuh tempatnya, butuh wadahnya, butuh ikannya, butuh pakannya dan lain sebagainya. Tapi keuntungannya adalah nanti kalau udah selesai dipelihara, ikannya bisa Anda panen sendiri. Jadi sekalian memelihara ikan. Nah, tapi belum kita putuskan apakah berkelompok ataupun secara mandiri. Nah, kira-kira ada yang punya usulan bentuknya akan seperti apa? Gitu. Jadi gambarannya adalah kita rencananya akan melakukan kegiatan budidaya atau memelihara ikan.
Mungkin skalanya akan diperkecil, apakah hanya dengan kolam yang kecil, atau mungkin dengan ukuran bak yang kecil, atau malah mungkin dengan akuarium. Ada yang punya usulan? Silakan langsung berbicara saja. Aktifkan speakernya, langsung berbicara. Sesekali. Maaf Pak, mau usul Pak. Silakan Angga, langsung. Apa nggak baik itu aja Pak ya, apa praktikumnya itu berkelompok Pak ya? Kan soalnya kan dari kita sendiri itu untuk domisili ke Bandar Lampung itu kan tidak terlalu jauh Pak. Mungkin 1-2 jam lah paling jauh itu. Yang jauh-jauh cuma Junior sama Mikael, udah 2 itu Pak yang di luar Lampung. Jadi kalau seumpamanya kita praktikum itu kan bisa lah kita datang ke Bandar Lampung 1-2 kali lah ya sebulan itu. Usul Ya, Pak gitu aja Pak. Oke, tetapi untuk berkelompok, kalau berkumpul-kumpul kan sedapat mungkin kita hindari gitu. Jadi ada kemungkinan kalau berkelompok nanti yang melakukan itu hanya 1 atau 2 orang saja gitu. Tetapi kalau memang yang lainnya yang melakukannya ini istilahnya ikhlas gitu, ya nggak masalah gitu. Ini ada 29 orang, mungkin kalau misalnya kita berkelompok nanti akan kita bagi mungkin jadi 3 kelompok lah gitu. 3 ya. 3. Karena kalau 4-5 orang nanti terlalu sedikit, bebannya jadi besar. Pak, izin bertanya Pak. Kita ini praktikumnya mau di lab kah, apa di rumah sendiri-sendiri Pak? Nah, kalau di kampus kan tidak mungkin karena kita sistemnya online gitu. Jadi kemungkinan akan dilakukan di rumah masing-masing gitu. Ini ada Pak Wardianto nih. Ada usulan Pak War? Oke. Jadi memang benar kata Pak Eko tadi ya. Nanti dengan kondisi online begini, praktikum, makanya tadi Pak Eko di awal sudah menanyakan, misalnya di tempat siapa tadi, yang nanya tadi siapa? Angga. Oke, lokasi ada di rumah Angga. Nah, nggak apa-apa kalau statusnya kelompok, nggak apa-apa, tapi nanti fokus kegiatan ada di rumah Angga. Kenapa harus difokuskan di salah satu tempat? Karena namanya pemeliharaan budaya kan bukan seminggu sekali kita ngasih pakan, kita ngerawat kan tiap hari rutin kan. Kalau nggak difokuskan seperti itu, kalau ditaruh di lab, siapa yang mau ngerawat tiap hari? Nah, makanya tadi Pak Eko bilang juga yang ketempatan harus ikhlas betul itu. Kalau dia hanya ditengokin kawannya mungkin sebulan 2 kali. Kalaupun di lab, kalau bisa bergilir tiap hari, kalau ada 3 kelompok berarti kalau tiap hari 1 orang berarti 3 orang per dalam 3 kelompok. Satu kelompok 1 orang. Tapi selama 6 bulan ya, paling enggak 4 bulan berapa bulan Pak Eko tuh ya, nanti kita aplikasinya mungkin. Atau nanti kita inilah. Sementara seperti itu Pak Eko. Oke, itu. Jadi bentuk praktikum
hukumnya yang utamanya kita adalah memelihara ikan, tapi selama proses pemeliharaan nanti akan ada beberapa rekayasa yang akan kita lakukan. Intinya adalah itu. Gitu. Nah, kegiatan tadi budidaya itu kan tidak bisa seminggu sekali, tapi setiap hari. Gitu. Kalau mungkin perwakilan misalnya mau ke kampus gitu, malah lebih repot lagi gitu. Jadi mungkin lebih difokuskan ke rumah siapa, jadi bisa terkontrol terutama pemberian pakan. Bu, payek, Bu. Kalau ikan tidak diberi makan sehari saja, maka ya konsekuensinya nanti bisa banyak yang mati gitu. Yang lain? Pak, Ya, pengen usaha, Pak. ya silakan langsung. Kan kami kan ada matkul domes juga, itu disuruh melihara ikan juga, Pak. Domestikasi ikan lokal. Iya, Nah, bentuknya seperti apa? Apakah mereka domestikasi itu sendiri-sendiri atau berkelompok juga? sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Berapa Iya. jumlah ikannya? Katanya sih cuman nggak nentu, yang penting ikan lokal, Pak. Kita disuruh pelihara. Eh, ikan lokal. Kemudian wadahnya mau pakai apa? Kalau wadah sendiri, masing-masing aja, Pak. Kalau tergantung tempat, ada yang pakai kolam, ada yang pakai akuarium, ada pakai bak gitu, Pak. Yang penting wadah untuk pemeliharaan layak gitu, Pak. Untuk memelihara sih mungkin tidak masalah, tapi kaitannya dengan rekayasa kalau sendiri-sendiri nanti lumayan sih sebenarnya cukup besar juga dana yang harus dikeluarkan gitu. Kalau saya hitung-hitung mungkin bisa 200 ya? 200-300 itu. Kalau mau sendiri-sendiri, nah ya nggak apa-apa kalau bersedia. Itu pun dengan jumlah ikan yang mungkin minimal gitu. Atau ada yang di rumahnya punya kolam? Enggak, Pak. Nggak ada. Ada Pak, tapi ada di airnya. Siapa barusan suaranya kecil? Ada, tapi nggak ada airnya. Nggak ada Kolamnya airnya. kering. Kolamnya kering. Kolamnya kering. Kalau diisi air nggak bisa? Bisa aja sih Pak, tapi nyurut lagi. Soalnya sekarang kemarau. Oh gitu. Ya alternatifnya mungkin kita pakai kolam atau wadah bak plastik atau kolam dari ember yang ukurannya cukup besar lah, yang bisa menampung mungkin 100 ekor gitu. Itu yang minimalnya itu. Pak, punten Pak, mau tanya Pak. Kita kalau memang mau berkelompok Pak, mau dibikin berapa kelompok Pak ya? Kemungkinan kalau 29 ya mungkin kita bagi jadi 3 sajalah gitu. Jadi bebannya tidak terlalu besar per orang gitu. Tapi ya itu tadi yang menjadi tempatnya harus rela berkorban untuk mungkin pemeliharaan sehari-hari gitu. Mungkin sewaktu-waktu atau setiap minggu mungkin bergantian gitu. Mungkin minggu ini siapa yang datang duluan membantu, minggu depannya gantian lagi. Tapi
kondisi seperti itu juga beresiko sebenarnya. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk 100 ekor itu, Pak, jenis ikan apa, Pak, buat dipelihara itu? nah, ikannya mungkin ya tidak terlalu mahal lah. Bisa kalau tidak lele, ikan nila paling itu yang mudah didapat. Gitu. Kalau ikan lokal tadi mungkin kan susah dapat benihnya, belum makanannya. Gitu. Anda pelihara gabus, makanannya harus ikan hidup atau udang dan sebagainya kan agak susah. Nah, kira-kira bagaimana pendapatnya? Apakah kita berkelompok dengan satu orang perwakilan yang mendapatkan atau kebagian ketempatan tempat pemeliharaan, kemudian pekerjaannya juga mungkin tidak bisa terbagi rata, gitu. Tapi kita bisa jalan. Kalau sendiri-sendiri, ya beban biaya praktikumnya lumayan cukup besar, gitu kan. Jadi kalau kita hitung-hitung mungkin bisa 200 sampai 300 gitu pengeluarannya. Kalau dibagi kelompok ya bebannya kecil, tapi yang ketempatan harus bersedia dan ikhlas kalau dia lebih banyak yang mengerjakannya ketimbang yang lain gitu. Yang lainnya? Ada usulan? Kalau kita pelihara 100 ikan tuh, Pak, kan misalkan di rumah satu rumah kelompok gitu, Pak. Iya. Itu kita mau pakai akuarium atau apa, Pak ya? Saran dari Bapak. Iya, kalau 100 kira-kira wadahnya apa itu? Kalau 3 bulan saja kan ukurannya gede itu nanti. Makanya kayaknya kalau pakai akuarium nggak cukup kan, Pak? Ya, makanya itu mungkin kan bisa pakai bak yang besar, bak kontainer yang besar, atau mungkin pakai ember yang besar, gitu kan? Ember yang biasa dipakai di kamar mandi atau tempat cuci yang cukup besar gitu. Ember begitu. Drum mungkin, Pak ya? Hah? Drum, ya mungkin bisa drum. Itu kalau tidak ada ember besar ya mungkin drum plastik itulah itu. Apa mau kolam lipat? Kalau yang di rumahnya ada kolam sih bisa pakai kolam, sebenarnya lebih enak gitu. Kita gabungkan saja. Apalagi kolam yang sudah ada ikannya kan tidak beli ikan lagi gitu. Mungkin tinggal peralatan tambahan yang akan kita gunakan untuk praktikum. Kalau di rumahnya ada kolam. Kalau tidak ada kolam ya terpaksa kita beli wadah. Gitu. Kalaupun misalnya mau di kampus ya setiap hari harus ada yang di kampus. Minimal untuk memberi makan gitu. Maaf Pak, ada teman 2 orang yang belum di ACC dari tadi Pak, ingin masuk. Oh, tadi sepertinya sudah semua keluar masuk ya? Iya, tadi sempat keluar terus, dari tadi belum di ACC lagi Pak katanya. Ya Pak, makasih. Gimana usulan yang lain? Maaf Pak, usul Pak. Ya. Lebih baik kan tadi di kampus nggak apa-apa Pak ya, tapi kan tiap hari harus ada perwakilan buat kasih makan ikan. Ya. Nah kan satu kelompok itu 10 orang Pak ya.
Kurang Kurang lebih lebih 10 lah. orang. Nah, berarti bisa lah Pak kita perkelompok aja Pak meliharanya di kampus Pak. Jadi kan seumpamanya nih Pak, saya ngasih pakan hari Senin, terus Maul hari Selasa, terus Nasir hari Rabu, gitu Pak. Terus kelompok lain Menurut Huda hari Senin sama saya, kayak gitu Pak. Jadi kan 3 orang Pak. 3 orang Pak. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kalau di kampus masih kita pertimbangkan dulu ya, apakah kita bisa masuk ke kampus gitu dengan bebas atau mungkin ada pembatasan. Kita belum tahu perkembangannya seperti apa gitu. Nah, tapi sekali lagi karena ada beberapa yang mungkin berada jauh dari Bandar Lampung gitu kan. Kalau di kampus kita fokuskan hanya yang berdomisili di Bandar Lampung saja yang lebih banyak bekerja. Kalau yang di luar Bandar Lampung melihat situasi saja, situasi dan kondisinya itu. Kalau memang memungkinkan ya setidaknya apakah sebulan sekali ataukah selama praktikum itu datang sekali dan seterusnya itu. Yang penting kesepakatan yang ada di Bandar Lampung tidak merasa keberatan gitu kan. Kalau itu di kampus, kalau di rumah juga yang ketempatan rumahnya tidak merasa terlalu berat gitu karena dia harus merawatnya sehari-hari. Kalau saya sih Pak, setuju yang kayak kata Bapak barusan, yang lebih difokuskan sama teman-teman di Bandar Lampung. Cuman ya teman-teman yang di luar Bandar Lampung bisa menyempatkan hadir lah sesekali gitu Pak. Kalau yang di Bogor kan nggak mungkin tuh siapa Michael. Jangan Pak. Ya kan itu. Yang penting begini. Tidak ada nanti istilahnya kecemburuan. Saya kok yang datang terus memberi perawatan ini, yang lain tidak bekerja begitu. Yang penting itu dulu. Gitu. Jadi intinya proses ini bisa kita lakukan, gitu. Tetapi dengan beban kerja yang mungkin berbeda-beda. Bagaimana? Apakah sepakat seperti itu? Kalau sepakat, berarti akan kita putuskan misalnya kita lakukan di kampus gitu. Tapi yang datang hanya 1 orang itu setiap harinya, mungkin proses-proses yang lain bisa dikerjakan di rumah gitu. Hanya sekali-sekali waktu saja yang jika diperlukan harus ke kampus untuk perawatan gitu. Target kita mungkin di bulan pertama ini kita persiapan alatnya dulu, nanti baru kalau bisa memungkinkan selesai dalam 1 atau 2 minggu ke depan itu, baru setelah itu kita pelihara ikannya. Kalau kita sepakat seperti itu, mungkin nanti akan segera saya bagikan panduan praktikumnya. Gimana teman-teman yang lain dulu Pak? Iya, makanya gimana kesepakatannya? Apa enggak nih? Kayak sepakat sama yang tadi, Pak. Yang mana? Yang di Yang kampus tadi, apa di rumah? Yang di kampus yang tadi kata Maulana itu, Pak. Oke. Yang lain? Yang lain yang sepakat, Cung? Mungkin ini Pak, ditanya yang pendapat dari
luar Lampung itu Pak gimana Pak? Yang di luar Lampung siapa? Siapa? Uput tuh Pak. Uput. Di luar Lampung sih. Dia ngecek. Kalau dari saya Pak, mungkin bisa bantu ini kali Pak, dari dana kali Pak. Karena kan kalau dari tenaga kan saya nggak bisa, jadi mungkin ada dana itu. Bisa dana, bisa nanti yang mengerjakan laporan gitu kan. Ya. Gitu. Setuju Pak. Ajija nggak apa-apa ngerjain laporan aja Pak. Apa? BKL dananya, Aziza laporan. Jangan seenak kamu juga lah, gimana sih? Ya dananya tetap dibagi lah. Apa mungkin ya kalau tidak bisa datang ya mungkin ada sedikit lebih dari yang lain gitu kan. Tapi ya juga jangan terlalu membebankan, tergantung dari kemampuannya juga gitu. Bercanda L. Gimana, deal? Deal, Pak. Deal, oke ya. Itu. Jadi mungkin sebelum minggu depan lah saya bagikan petunjuk praktikumnya, karena kalau kita di kampus berarti akan ada sedikit penyesuaian di petunjuk praktikumnya. Gitu. Oke, mungkin kalau kita sudah sepakat seperti itu, tinggal kita membagi kelompoknya. Gitu. Nah, untuk kelompok nanti akan saya bagi berdasarkan domisilinya. Jadi jangan yang di Bandar Lampung di kelompok 1 nanti hanya 1 orang, di kelompok yang lain banyak numpuk gitu. Nah, untuk itu mungkin saya butuh data kalian. Jadi nanti di Siakadu nanti akan saya unggah formnya untuk Anda isi, Anda ada domisili di mana gitu kan, dan sebagainya. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ini kan ntar kan rencana dibagi 3 kelompok, Pak ya? Ya. Terus kalau misalkan di salah satu kelompok tuh yang orang Bandar Lampung punya kolam buat nampung ikannya, bisa nggak Pak di rumahnya atau harus tetap di kampus juga? Nah, tadi kesepakatannya di kampus. Kalau di rumah, gitu ya? Di rumah semua. Siapa? Tuh, biar enak. Sebenarnya nggak ada bedanya di rumah atau di kampus sih sebenarnya. Kalau di kampus Anda harus ke kampus, atau juga peralatannya harus Anda siapkan juga masing-masing gitu. Daripada nanti bawa-bawa peralatan dari rumah ke kampus, kan sebenarnya lebih enak di rumah siapa gitu, salah satu difokuskan. Pak, nanya Pak. Ya. Di kampus bak yang fiber gede itu bisa dipakai nggak Pak? Nah itu kurang tahu. Maksudnya kan kalau memang mau di kampus tuh mau pakai itu sih Pak, biar minim biaya. Ya bisa juga gitu. Nanti saya periksa dulu apakah dipakai apa tidak gitu. Kalau tidak mungkin bisa pakai fasilitas yang lain. Gitu. Tapi itu tadi kalau memang mau di kampus ya ketiga kelompok ya di kampus semua. Supaya tidak ada istilahnya kecemburuan lah antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau mau di rumah semua nggak apa-apa.
Bagaimana kira-kira? Gimana teman-teman, ada yang keberatan nggak nih? Apa? Pak, bisa nggak maksudnya ntar kan didata dulu nih orang Balam nih siapa sih yang punya kolam buat nampung? Karena kalau saya pikir-pikir kalau misalkan di kampus tuh kadang nggak terjamin juga bisa kontrol 100% Pak. Kalau di rumah kan minimal yang punya kolam itu bisa ngontrol lah secara penuh. Ya memang kalau di rumah memang bisa terkontrol dan Anda tidak ribet harus ke kampus. Memang seperti itu, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Ya, maksudnya ntar didata Pak, maksudnya yang orang Balam ntar kayaknya didata dulu yang punya kolam siapa, ntar yang dibagi buat 3 kelompok, orang itu ngewakilin setiap kelompok masing-masing buat nampung ikan buat pemeliharaannya. Jadi ya, kalau itu juga kalau ada 3 orang sih, soalnya 2 orang udah ada yang punya kolam Pak buat naruh ikannya. Kolamnya seperti apa kira-kira gambarannya? Rencana jumlah bibitnya berapa Pak? 100 sampai 200 ya? Ya kemungkinan itu. Ya masih cukup sih. Ada isinya nggak? Hah? Ada isinya nggak? Kolamnya lagi mau dibongkar sih Pak. Kalau yang satu udah ada isinya, yang punya Arif Al-Fadila, dia udah punya kolam udah diisi ikan. Ya jangan-jangan ikan bapaknya nanti dimarahin. Kalau isinya ikan konsumsi nggak masalah itu. Kalau isinya ikan konsumsi Pak. Kalau isinya ikan koi gitu kan malah ribet gitu. Enggak. Oke, dan nanti di antara kalian silahkan, kalian pasti punya grup ya, berunding gitu. Apakah akan di kampus atau di rumah dengan memanfaatkan kolam yang sudah ada gitu. Nah, mungkin juga nanti dijelaskan gambaran kolamnya seperti apa gitu kan, bila perlu diberikan fotonya gitu ya. Iya Pak. Jadi nanti petunjuk praktikumnya menyesuaikan dengan kondisi kolam tersebut gitu. Kira-kira itu. Jadi kesepakatannya adalah kita akan lakukan secara berkelompok gitu, dengan konsekuensi yang mungkin jauh dari Bandar Lampung itu beban kerjanya mungkin lebih sedikit gitu. Lebih dominan yang ada di Bandar Lampung, ya lebih banyak bekerja, tapi mungkin perlu pembagian lah nanti. Apakah yang di luar Bandar Lampung misalnya dia iurannya agak lebih dari yang di Bandar Lampung dibanding yang bekerja, kemudian apakah nanti juga berkaitan dengan penyusunan laporan dan sebagainya itu. Jadi ada tanggung jawab lain yang diberikan kepada yang ada di luar Bandar Lampung yang tidak bisa datang ke Bandar Lampung. Itu. Kemudian yang kedua, tidak ada istilahnya saling iri kalau saya kerja lebih banyak dari yang lain dan sebagainya. Nah, proses penilaian yang kita proporsional. Jadi walaupun mungkin satu kelompok mungkin ya nilainya bisa berbeda karena nanti saya akan adakan evaluasi juga gitu. Jadi selain faktor-faktor yang lain dari evaluasi itu. Ada lagi? Pak, mau nanya Pak. Ya. Pak mau nanya. Siapa? Untuk mata kuliah ini kira-kira alat dan bahan itu apa aja ya Pak? Untuk praktikum pertama gini. Yang jelas kita mau membuat kolam dan perlengkapannya lah gitu.
Ya mungkin ada kaitannya dengan kolam, berarti ada pipa segala macam lah, dan kelengkapannya, apakah soketnya atau kran atau elbow atau itu dan sebagainya gitu. Yang pasti untuk ini ya Pak, untuk apa bahannya itu kolam untuk pemeliharaan gitu ya Pak bahannya. Iya. Nanti sedapat mungkin memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah lah gitu. Jadi tidak harus membeli barang baru gitu. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah untuk penghematan. Jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, tapi jangan misalnya butuh ember ibunya lagi dipakai buat kerendam baju, dipakai gitu ya. Ada yang lain lagi? Ayo saudara Puput tadi mau ngomong. Mana Puput? Enggak, tadi cuma bilang cukup, nanti biar kami berunding dulu. Kalau misalnya nggak dapat jawabannya, nanti kami segera menghubungi Bapak. Gitu. Oke, itu ya. Silahkan berunding, itu nanti saya butuh informasi keadaannya, kemudian kondisinya seperti apa, nanti baru saya bagi kelompok dan saya bagikan panduan praktikumnya. Ada lagi? Masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, mungkin nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa chat saya dan sebagainya gitu ya. Kalau belum ada kejelasan, jadi kita akan mulai minggu depan praktikumnya gitu. Tahapannya mungkin akan nanti saya uraikan di panduan gitu. Jadi proses praktikumnya akan kita mulai secara teknisnya itu mulai minggu depan. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita ada yang mau masuk. Siapa silakan. Norma. Ada. Mana Norma? Sudah Pak, sudah. Sudah apa? Sudah masuk ya? Ngantuk wadaan tuh. Praktikum online. Pengantar. Pak Eko jangan lupa tuh pada suruh inisial kado Pak Eko. Sudah. Ya Pak, mungkin nanti kita diskusin lagi Pak buat nentuinnya gimana. Ya baik. Anda silakan berdiskusi nanti sambil melengkapi form, nanti saya bagikan di Siakadu gitu ya. Baik Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, apa? Siapa lagi? Kalau tidak ada lagi, mungkin untuk hari ini sebagai pengantar awal praktikum kita mungkin kita cukupkan di situ dulu. Pak War mau ada closing? Nggak ada.
Nah, nanti dari biodata yang dikasih Pak Eko aja nanti kan ketahuan toh. Nanti untuk penentuan yang Bandar Lampung siapa-siapa untuk pembagian kelompok. Kalau itu apa namanya? Kalau memang praktikumnya di rumah masing-masing Pak Eko, nanti biar yang Bandar Lampung juga nggak ngumpul kan, nggak ngumpul jadi satu. Iya, tetap kita bagi. Ya. Oke, makasih Pak Eko. Oke, itu saja. Kalau tidak ada lagi, jadi untuk pengantar kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi mungkin nanti secepatnya setelah data terkumpul, kemudian kesepakatannya seperti apa, langsung akan saya bagi kelompok, kemudian saya bagikan panduannya gitu. Karena panduannya juga masih ada sedikit pengeditan, penyesuaian dengan kondisi yang akan kita lakukan. Oke, itu saja untuk hari ini. Pastikan Anda mengisi di Siakadu sebagai bentuk kehadiran Anda. Kalau Anda nggak ngisi, nanti saya anggap nggak masuk. Nggak 100%, Anda nggak lulus berarti. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Untuk praktikum minggu depan, nanti akan ada pemberitahuan apa kita mau pakai Zoom atau pakai yang lain lah gitu. Jadi tidak terus-terusan kita pakai Zoom gitu. Tergantung kebutuhan saja kita pakai Zoom-nya gitu. Kalau memungkinkan kita atau kita memerlukan menggunakan Zoom, nanti akan kita gunakan Zoom. Kalau tidak memerlukan Zoom, kita pakai media yang lain. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.